Ini adalah film kriminal klasik di Korea. Dari tahun 1986 hingga tahun 1991, beberapa pembunuhan berantai terjadi di sebuah kota kecil di Korea Selatan. 10 wanita terbunuh secara berurutan. Pembunuh memilih malam hujan untuk berkali-kali melakukan kejahatan. Malam hujan menghanyutkan bukti yang tertinggal. Ini juga menyebabkan kasus tersebut tidak terpecahkan selama bertahun-tahun. Penduduk setempat merasa terancam. Mereka menutup pintu sepanjang malam. Di musim panas tahun 1986, petugas Peter menerima misi untuk menyelidiki pembunuhan di saluran pembuangan di lapangan. Kaki dan tangan korban diikat. Tubuhnya sudah dipenuhi semut. TKP dirusak oleh anak-anak muda. Tidak ada bukti fisik dan saksi yang kuat. Kasus ini menjadi sulit dipecahkan. Polisi hanya bisa menginterogasi tersangka setempat satu persatu. Tetapi metode ini memakan waktu dan tenaga. Selain itu, metode ini juga tidak membantu dalam memecahkan kasus. Cara mengetik petugas Peter juga menunjukkan bahwa dia tidak pandai memecahkan kejahatan dengan teknologi. Dia lebih mengandalkan penglihatan dan pengalaman dalam menangani kasus. Jenazah wanita kedua ditemukan di sawah. Tangannya juga diikat ke belakang. Semasa hidupnya, dia juga dilecehkan. Di zaman itu, kesadaran polisi akan perlindungan TKP sangat rendah. Oleh karena itu, situasi di TKP sangat kacau. Alhasil, satu-satunya jejak kaki yang ditinggalkan pelaku dilindas traktor. Rekan kerja tidak bertanggung jawab, serta bukti yang kurang, membuat kasusnya sulit mencapai titik terang. Peter yang bosan hanya bisa bersantai dengan pacarnya. Pacarnya secara tidak sengaja memberinya petunjuk. Dia mengatakan bahwa ada yang melihat Kevin, anak pemilik restoran barbek, menguntit korban pada malam dia terbunuh. Petugas Peter segera membawa Kevin kembali untuk diinterogasi. Kevin menderita keterbelakangan mental. Ada juga bekas luka jelek yang besar di pipi kirinya. Penampilannya yang jelek membuat banyak orang menjauhinya, apalagi wanita cantik muda. Peter mengira dia memiliki motif untuk melakukan kejahatan. Dia mengira Kevin pasti merasa tidak percaya diri karena penampilannya. Kompleks inferioritas semacam ini juga mudah menimbulkan kebencian pada wanita cantik. Untuk memuaskan nafsunya, dia membuntuti dulu lalu menyerang. Setelah selesai, dia akan melakukan pembunuhan. Pemikiran ini terdengar sangat logis. Polisi bahkan menggunakan sepatunya untuk memalsukan bukti. Tidak ada keraguan bahwa Kevin adalah pembunuhnya. Pembunuhan berantai ini juga membuat wanita lokal sangat berhati-hati. Mereka akan sangat ketakutan ketika dimintai petunjuk arah oleh orang asing di siang bolong. Hal ini kebetulan dilihat oleh petugas polisi Peter yang sedang lewat. Dia mengira nyali si pembunuh sudah semakin besar, sehingga berani keluar dan melakukan kejahatan di siang bolong. Tanpa diduga, dia hanya salah paham. Ini polisi Jamal dari Seoul. Dia datang khusus ke sini untuk membantu penyelidikan kasus pembunuhan ini. Untuk memecahkan kasus ini secepat mungkin, petugas Peter langsung mengsugesti Kevin. Dia membimbing Kevin untuk menjelaskan perlahan cara dan detail dia melakukan pembunuhan. Kata-kata ini juga direkam di tape recorder. Sebagai bukti, kasus ini tampaknya sudah terpecahkan. Tetapi ketika Jamal memeriksa file kasus, dia menemukan bahwa tangan korban diikat dengan kuat. Simpul itu sepertinya tidak bisa diikat oleh tangan Kevin yang cacat. Namun, Peter mengabaikan kesimpulan Jamal. Dia langsung mengarahkan Kevin ke pemeragaan kejahatan. Ini juga merupakan langkah terakhir dalam pengakuan kejahatan. Banyak wartawan yang datang ke TKP hari ini. Para jaksa juga ikut hadir. Setelah ayah Kevin mendengar kabar, dia berlari ke TKP dengan tergesa-gesa. Dia berteriak bahwa putranya tidak bersalah. Kevin segera membantah semua tuduhan setelah melihat ayahnya. Dia meronta-ronta dan ingin lari menghampiri ayahnya. Melihat perlawanan yang begitu kuat dari tersangka, semua media dan orang-orang yang hadir berpikir bahwa tersangka dipaksa mengaku oleh polisi. Karena disiksa, karena tidak ada bukti yang cukup, tersangka juga tidak dapat menghukum hanya dengan satu rekaman tape. Kevin akhirnya dibebaskan. Kasus ini menemui jalan buntu lagi. Penduduk setempat hanya bisa memasang orang-orangan di TKP. Orang-orangan yang berpakaian seperti korban ini seakan ingin mengutuk si pembunuh. Namun ancaman ini sepertinya tidak berguna. Polisi datang ke tempat pembuangan korban pertama lagi. Mereka ingin menyelidiki dari awal. Mereka menemukan banyak kesamaan dalam kedua kasus tersebut. Keduanya terjadi saat sedang hujan. Tangan kedua korban terikat di belakang punggung. Sebelum meninggal, mereka juga dilecehkan oleh pembunuh. Ada banyak kesamaan yang menunjukkan bahwa ini adalah pembunuhan berantai. Berkat analisis Jamal, tubuh korban ketiga ditemukan. Kondisi kematiannya masih sama dengan dua korban pertama. Korban semakin bertambah, dan masih belum ada petunjuk mengenai si pembunuh. Di sebuah pesta, kepala polisi tiba-tiba memikirkan cara. Bukankah si pembunuh suka melakukan kejahatan di hari hujan? Besok akan hujan. Mengapa kita tidak memasang jebakan dan menunggu pembunuh jatuh ke dalam jebakan? Keesokan harinya, seperti yang diharapkan, hujan turun dengan deras. Seorang polwan cantik berjalan di jalan sepi di antara dua sawah. Dia sengaja memancing si pembunuh untuk muncul. Namun, setelah berjalan bola-bali selama hampir tengah malam, pembunuh tidak kunjung muncul. Polisi wanita dan Jamal sementara bersembunyi di gubuk untuk berlindung dari hujan. Mereka melihat dua siswi perempuan bergegas di jalan. Petugas polisi wanita itu dengan ramah menyuruh mereka masuk untuk berlindung dari hujan. Kemudian, kedua siswi itu menceritakan bahwa ada orang gila di toilet sekolah. Semua siswa merasa dia adalah pembunuhnya. Petunjuk yang diberikan kedua siswi itu tak bisa diandalkan. Saat mereka sedang mengobrol, di jalan lain, seorang wanita sedang mengantarkan payung kepada suaminya di pabrik. Dia tiba-tiba diserang oleh pembunuh. Saat mayatnya ditemukan, air hujan telah menghanyutkan sebagian besar petunjuk. Saat para polisi merasa kebingungan, petugas polisi wanita melaporkan situasi yang aneh kepada mereka. Setiap terjadi pembunuhan, radio akan memainkan lagu cinta yang menyedihkan. Orang yang memesan lagu tersebut secara khusus meminta agar diputar pada hari hujan. Apakah hal ini hanya kebetulan atau disengaja? Jamal segera pergi ke stasiun radio. Dia menyelidiki semua kartu pos yang dikirimkan ke stasiun radio untuk memesan lagu. Tapi kartu-kartu pos lama telah diangkut ke tempat pembuangan untuk dimusnahkan. Mereka kehilangan petunjuk lagu.
Petugas polisi Peter, yang juga dalam keadaan tertekan, bermain-main dengan metafisika. Dia mencari seorang dukun. Dukun ini memberinya jimat, dan menyuruhnya mempraktikkan sihir di TKP. Dia menuangkan tinta pada jimat. Setelah kering, wajah si pembunuh akan muncul. Ini sungguh konyol, bawahannya bahkan tidak mempercayainya. Pada saat ini, seorang pria yang memegang senter datang. Gerak-geriknya amat mencurigakan. Melihat tidak ada orang di sekitar, dia memasukkan tangannya ke celananya. Dia mengeluarkan pakaian dalam wanita dan meletakkannya di tanah. Dia langsung mengerahkan tangannya. Ini terlihat sangat mencurigakan. Kemudian, polisi mulai mengejarnya. Mereka berpapasan dengan tim konstruksi di tengah jalan. Pria ini berbaur di antara para pekerja untuk mencoba lolos begitu saja. Tepat ketika polisi kebingungan, petugas Peter melihat pakaian dalam beranda pria itu. Tidak ada pria normal yang akan memakai pakaian dalam seperti ini. Dia dibawa kembali ke kantor polisi untuk penyelidikan. Ternyata, orang ini biasanya bersikap baik. Kadang-kadang, dia akan membantu nenek-nenek menyeberang jalan. Mengapa dia pergi ke hutan untuk melakukan hal seperti itu? Pertama, udara di hutan bagus. Kedua, dia memiliki istri yang sakit dan 2 anak laki-laki yang masih kecil. Tekanan hidup membuatnya lelah, jadi dia melepas stres. Dengan cara yang aneh ini, ketika dia menyebutkan rumor tentang kamar mandi sekolah, ini mirip dengan cerita para siswi yang berlindung dari hujan. Jamal pergi ke toilet sekolah ini untuk menyelidiki. Dia bertemu dengan seorang guru wanita yang mengetahui hal ini. Ternyata sumber rumor tersebut berasal dari seorang wanita menangis yang tinggal di gunung belakang sekolah. Wanita ini gila, dia bersembunyi dari orang asing. Melihat jemuran wanita ini pasti ada hubungannya dengan pembunuhan berantai. Benar saja, setelah Jamal bertanya, wanita itu akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Ternyata dia juga diserang oleh pembunuh itu setahun yang lalu. Karena dia tidak melihat wajah si pembunuh, dia berhasil selamat. Dia juga menjadi satu-satunya saksi dalam kasus ini. Tangannya sangat lembut. Saat dia membekap mulutku, tangannya terasa sangat halus seperti tangan wanita. Saat Jamal kembali ke kantor polisi, mereka segera tangan pria yang mereka tangkap. Tangan tersangka penuh dengan kapalan. Dia langsung terhapus dari daftar tersangka. Jamal meminta petugas Peter untuk membebaskannya. Namun, tersangka ini sudah dipaksa mengaku. Petugas Peter jelas tidak setuju untuk membebaskannya. Keduanya berantem karena hal ini. Ketika polisi wanita menyalakan radio, ternyata lagu cinta sedih itu sedang diputar. Dan di luar sedang hujan. Serangkaian pembunuhan terjadi di kota kecil itu. Pembunuhnya hanya menargetkan wanita cantik. Asalkan hujan, si pembunuh akan keluar untuk melakukan kejahatan. Tragedi kembali terjadi lagi setelah hujan. Mayat wanita lain ditemukan. Saat memeriksa tubuh, pemeriksa menemukan pembunuh meletakkan banyak irisan buah persik ke dalam alat kelaminnya. Totalnya ada 9 buah. Ini seperti mengejek ketidakmampuan polisi. Stasiun radio akhirnya membawa kabar gembira. Mereka menemukan informasi orang yang memesan lagu tersebut. Setelah mengikuti alamat yang diberikan, Jamal dan Peter segera tiba di rumah tersangka. Mereka memastikan bahwa dia memiliki kebiasaan mendengarkan radio, dan juga diduga memiliki latar belakang veteran. Identitas pembunuh berantai ini akhirnya akan segera terungkap. Harry. Berbeda dengan tersangka lainnya, dia sangat tenang. Dia sama sekali tidak panik. Dia berpenampilan tampan. Sulit bagi polisi untuk membayangkan bahwa dialah pembunuhnya. Tapi, setelah diperiksa, tangannya sangat halus. Ini sangat cocok dengan profil si pembunuh. Dengan dugaan ini, polisi menanyainya. Tapi Harry sangat tenang. Dia mengakui bahwa dialah yang memesan lagu cinta sedih. Tapi itu bukan berarti dialah pembunuhnya. Memang, tanpa ada saksi. Jika dia menolak mengakui, polisi tidak bisa menangkapnya. Kasus menemui jalan buntu lagi. Saat Jamal sedang mengobrol dengan Peter, dia tiba-tiba teringat tentang anak bodoh pemilik toko barbek. Kenapa dia bisa memberikan deskripsi yang begitu mendetail tentang kasus? Karena dia bukan pembunuhnya. Satu-satunya penjelasan adalah, dia mungkin secara tidak sengaja telah menyaksikan kejadian itu. Dia kemungkinan besar melihat wajah si pembunuh. Keduanya dengan cepat menemukan Kevin. Tapi setelah kejadian sebelumnya, Kevin sangat takut pada polisi. Setelah akhirnya ditenangkan, Kevin menceritakan apa yang dilihatnya malam itu. Benar saja, dia melihat seluruh kejadian itu. Dan dengan bantuan petir, dia pun melihat wajah si pembunuh dengan jelas. Petugas Peter buru-buru mengeluarkan foto dari sakunya untuk identifikasi. Tapi Kevin mulai membodoh lagi. Dia mengoceh tidak jelas. Sang ayah mengira mereka akan menangkap putranya lagi. Dia mengejar dan berantem dengan polisi. Kevin memanfaatkan kekacauan itu dan melarikan diri. Saat petugas Peter menemukannya, dia tertabrak kereta api. Ini luar biasa. Satu-satunya saksi mati begitu saja. Forensik menemukan air mani di pakaian korban. Jika DNA air mani cocok dengan DNA Harry, maka ini akan menjadi bukti yang sangat kuat. Saat itu, Korea Selatan belum memiliki teknologi seperti itu. Mereka hanya bisa mengirimkan spesimen KS untuk pengujian. Sambil menunggu hasil, polisi memantau setiap gerakan Harry 24 jam sehari. Tak disangka, mobilnya mogok hari itu. Jamal menyaksikan Harry pergi dengan bus di malam hari. Malam itu, seorang gadis terbunuh. Gadis ini adalah seorang siswi yang dikenal Jamal. Dia bergegas ke rumah Harry dengan sedih bercampur marah. Jamal langsung memukul Harry. Van menyeretnya ke rel kereta api. Jamal mengancamnya dengan pistol agar mengakui kejahatannya. Saat ini, Peter membawa laporan hasil pengecekan DNA yang dikirim dari AS. Jamal cepat membukanya, namun ternyata hasil tes tersebut tidak sesuai dengan DNA Harry. Dia merasa putus asa dan tak berdaya. Jamal mengambil senjatanya lagi dan mencoba membunuh Harry. Di bawah halangan Peter, dia akhirnya menghentikan tindakannya. Bertahun-tahun kemudian, Peter berhenti dari pekerjaannya sebagai petugas polisi untuk memulai bisnis. Kasus ini juga telah melewati masa retrospektif hukum selama 15 tahun. Hari ini, dia mengunjungi kampung halamannya. Dia pergi ke tempat di mana kasus pertama terjadi.
Disinilah tubuh wanita pertama ditemukan. Saat itu seorang gadis lewat dan berbicara dengannya. Gadis itu menceritakan bahwa, dulu ada seorang pria melihat ke dalam saluran pembuangan itu juga. Aku bertanya kepadanya apa yang dia lihat. Mengapa dia melihat di sini? Apa yang dia katakan? Dia bilang dia mengingat apa yang dulu dia lakukan di sini. Jadi dia datang untuk memeriksa kembali. Peter tahu bahwa orang ini adalah pembunuh yang mereka cari. Peter menatap tajam ke kamera. Ini juga merupakan adegan menatap paling klasik dalam film dan televisi Korea. Ini adalah peringatan sutradara kepada pelaku sebenarnya yang masih buron. Meskipun kamu belum tertangkap sekarang, tapi keadilan tidak akan kalah. Kamu pasti akan tertangkap suatu hari nanti.